Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah, Perang Badar ya, bagian berikutnya lagi, yaitu di awal pembahasan buku khusus terkait dengan Perang Badar. Kita sudah bahas tentang kisah ini ya, Utsman bin Affan dan juga Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Di part kedua kita sudah, ataupun di pembahasan yang kedua kita sudah bahas tentang keberangkatan ya pasukan muslimin Madinah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan kemudian di part selanjutnya lagi ini, sekarang kita akan bahas tentang ini ya, kondisi Mekah dan kemudian bagaimana mereka menyikapi terkait dengan penyergapan yang dilakukan oleh pasukan muslimin Madinah. Oke, kita langsung saja share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini di buku khusus tentang Perang Badar ini bab 2. Oke. Nah, ataupun pembahasan ketiga kita daripada buku ini. Baik, kita lanjutkan. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan tiba di Syam membawa barang dagangan yang sangat banyak. Kafilah itu membawa 1.000 ekor unta dan harta dagangan yang lain. Hampir semua orang Quraisy di Mekah investasi mereka pada kafilah dagang itu, termasuk para wanita yang hanya memiliki sedikit harta. Saham yang paling banyak dimiliki oleh keluarga Sa'id bin Al-As dan Abu Uhayhah, baik berupa harta miliknya sendiri maupun modal dagang yang berada di bawah pengelolaannya, Qirad. Juga ada harta milik keluarga Makhzum berupa 200 ekor unta. Wow, dia punya 1/5 ininya, punya 20% ini daripada investasi dari 1.000 ekor unta, dia punya 200 ekor unta. Serta 50.000 mithqal emas. Saham lainnya dimiliki oleh keluarga Harith bin Amr bin Naufal berupa 1.000 miskol emas dan barang dagangan senilai 50.000 dinar. Ketika kafilah dagang itu tiba di Syam, seorang laki-laki dari Jazam menyampaikan kabar kepada mereka bahwa Muhammad SAW pada awalnya hendak mencegat mereka dalam perjalanan menuju Syam, tapi gagal ya. Kini pasukan Nabi Muhammad SAW menunggu kepulangan kafilah untuk dicegat lagi. Mata-mata dan pasukan Muhammad SAW telah bersiap-siap mengawasi rute perjalanan dari Syam menuju Makkah. Karena itulah Abu Sufyan mempersiapkan segala kemungkinan. Ia mengirim beberapa orang untuk memata-matai pergerakan para pengikut Muhammad. Ia tak mau kafilah dagangnya dicegat dan harta dagangannya direbut pasukan Muhammad. Oke. Ketika mereka tiba di Zarqah dalam perjalanan menuju Makkah, mereka bertemu seseorang yang berkata, Muhammad dan para pengikutnya hendak mencegat kalian dalam perjalanan menuju ke sini. Oke. Nah, terus kemudian kami tidak melihat pergerakan mereka. Iya, tentu saja. Telah berlalu selama 1 bulan dan ia telah pulang ke Yathrib alias Madinah. Dulu Muhammad SAW dan para pengikutnya gagal mencegat kalian ketika berangkat dari Mekah ke Syam ya. Kini ancaman itu lebih besar. Nabi Muhammad SAW tentunya telah bersiap-siap mencegat kalian. Saat-saat itu telah semakin dekat, maka berhati-hatilah dan tingkatkan kewaspadaan sepanjang perjalanan. Sungguh aku belum pernah melihat pasukan sebanyak dan persenjataan yang selengkap pasukan Muhammad SAW yang hendak mencegat kalian. Oke. Paniklah itu. Abu Sufyan mengumpulkan orang-orangnya dan merundingkan langkah yang harus diambil. Mereka memutuskan untuk mengutus Domdom bin Amr, salah seorang pengawal yang disewa oleh Abu Sufyan ketika kafilah Quraisy menempuh perjalanan menuju Syam. Saat itu ia membawa 2 ekor unta muda, lalu Quraisy menyewanya dan memberinya upah sebesar 20 miskol emas. Domdom pun mengikuti kafilah dagang itu hingga Syam, lalu ikut pulang menuju Makkah. Abu Sufyan menyuruhnya tingkatkan kecepatan gitu ya untanya, biar tiba segera ke Mekah dan kemudian kasih tahu kepada para pemimpin Mekah untuk melindungi harta dagangnya itu. Ia ditugaskan untuk mengabarkan kepada mereka, maksudnya orang-orang Mekah,
bahwa Muhammad SAW telah bersiap-siap menyergap mereka. Gitu. Nah, dikisahkan bahwa 3 malam sebelum kedatangannya Domdom di Mekah, Atikah binti Abdul Muthalib memimpikan kejadian yang sangat aneh dan mengejutkan. Ia bermimpi melihat seorang laki-laki datang menunggang unta. Laki-laki itu berhenti di Al-Atbah. Al-Atbah pada mulanya berarti setiap aliran sungai yang berkerikil halus, tetapi kemudian diletakkan kepada Mekah dan Mina karena jarak antara tempat itu dengan Mekah dan Mina sama. Lalu berteriak keras, "Hai para pengkhianat, pergilah dan sambutlah kebinasan kalian dalam 3 hari." Kemudian laki-laki itu memasuki masjid dan orang-orang mengikutinya. Ketika mereka telah mengelilinginya, tiba-tiba unta laki-laki itu sudah berdiri tegak di Ka'bah lalu berteriak, "Hai para pengkhianat, pergilah dan sambutlah kebinasan kalian dalam 3 hari." Lalu untanya itu telah berdiri tegak di atas gunung Abu Qubais di Mekah ya. Dan laki-laki itu kembali meneriakkan kalimat serupa, "Hai para pengkhianat, pergilah dan sambutlah kebinasan kalian dalam 3 hari." Gitu. Lalu ia mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya dari gunung Abu Qubais. Batu itu meluncur ke bawah lalu pecah berkeping-keping dan pecahannya terlontar ke semua penjuru. Tak ada satupun rumah di Mekah yang luput dari pecahan batu itu. Wah, dan kemudian mimpinya itu membuat Atikah sangat terkejut sehingga ia terbangun dengan keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Mimpi itu seakan-akan nyata dan benar-benar dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia bergegas menemui saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan menceritakan mimpinya. Ia meminta Al-Abbas merahasiakan mimpinya. Namun Al-Abbas menceritakan mimpi tersebut kepada sahabatnya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, seraya memintanya untuk tidak menceritakan. Ini mah udah pasti ini ya, rahasia mimpi ini. Sulit untuk dicegah gitu ya. Gitu. Tapi kemudian Al-Walid pun ceritain kepada ayahnya Utbah. Terus kemudian itu udah tak terkontrol gitu ya. Mimpi itu kemudian tersebar luas di antara warga Mekah. Gitu. Kabar tentang mimpi aneh Atikah itu tersebar cepat ke pelosok Mekah sehingga ya semua orang jadinya tahu. Termasuk Abu Jahal, tokoh yang paling parah gitu ya dalam permusuhannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar cerita tentang mimpi itu, Abu Jahal mencela dan mengolok-olok Atikah. Bahkan ia menghina keluarganya Bani Hashim, mengecam Al-Abbas dan merendahkan Bani Abdul Muthalib. Abu Jahal berkata kepada Al-Abbas, "Hai keluarga Abdul Muthalib, apakah kaum laki-laki di antara kalian tak becus meramal sehingga harus dilakukan perempuan?" Atikah mengaku bermimpi melihat seorang laki-laki yang berkata, "Pergilah dalam 3 hari. Kalian dengarlah, hai Bani Abdul Muthalib. Kami akan diam di sini. Kami tidak akan pergi dalam 3 hari. Kami akan menunggu ramalan mimpimu itu. Jika apa yang ia ramalkan benar-benar terjadi, berarti apa yang kau katakan itu benar. Tetapi jika tidak, maka kalian hanyalah bangsa Arab yang paling pendusta." Nggak tahu aja dia itu. Abu Jahal ya, apa yang akan terjadi 3 hari setelahnya. Al-Abbas tidak melawan penghinaan itu. Diamin aja lah. Ia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan ia mengingkari bahwa Atikah bermimpi seperti itu. Menjelang senja, semua wanita Bani Abdul Muthalib mendatangi Al-Abbas dan mengecamnya. Mereka berkata, mengapa kau biarkan si licik itu mencaci maki kalian? Ketika kalian mendengar wanita kalian dihina dan dinistakan, kalian diam saja dan sama sekali tidak punya keberanian untuk mempertahankan kehormatan kalian. Gitu. Dia jelek-jelek, kata Al-Abbas, saya juga diam gitu, kata Al-Abbas. Itu dicela, dihina, kata Al-Abbas, saya juga diam gitu, kata Al-Abbas. Mereka mengecam Al-Abbas karena bersikap lemah di hadapan Abu Jahal. Gitu ya. Tapi nggak sampai 4,5 tahun juga ya. Oke, pada hari ketiga setelah mimpi Atikah, Al-Abbas pergi ke masjid dalam keadaan marah dan di sana ia bergegas menemui Abu Jahal yang tengah berkumpul dengan kelompoknya. Al-Abbas mengecam dan memarahi Abu Jahal. Wah, kata Al-Abbas, tetapi hari ini saya akan lawan gitu ya, kata Al-Abbas. Dia marahin Abu Jahal. Namun belum lagi tuntas kemarahannya kepada Abu Jahal, tiba-tiba mereka mendengar teriakan Domdom bin Amr Al-Ghifari yang berteriak dari atas bukit. Oke.
Dia duduk tegak di atas unta tunggangannya. Sebelum tiba di Mekah, Domdom, oh ini strategi nih. Ini namanya propaganda. Keren juga ya zaman dulu ya. Domdom telah memotong kedua telinga dan hidung untanya, membalikan pelananya, mengoyak pakaiannya sendiri, disobek-sobek gitu ya. Lalu ia turun dari tunggangannya dan berlari memasuki Mekah. Sambil berlari menuju masjid, ia terus berteriak, "Hai orang Quraisy, lindungilah kafilah dagang kalian. Harta bendamu yang dititipkan kepada Abu Sufyan hendak dirampas Muhammad SAW tentunya dan para pengikutnya. Kalian harus segera pergi untuk melindungi dan mempertahankan harta kalian. Sungguh mereka sangat butuh bantuan dan pertolongan. Pergi, bantulah mereka, lindungilah kafilah dagang kalian. Lindungilah kafilah dagang kalian." Darah orang Quraisy seketika bergolak dibakar amarah. Rasa takut kehilangan harta segera menyergap dan memenuhi dada mereka. Sebelum hari itu mereka telah menghina dan mengolok-olok Atika binti Abdul Muthalib. Mereka menyebutnya sebagai peramal penuh dusta. Kini sepertinya mimpi yang dilihat Atika dalam tidurnya beranjak menuju kenyataan. Domdom datang membawa kabar buruk tepat 3 hari seperti waktu yang dikabarkan dalam mimpi Atika. Kepanikan dan kegelisahan tersebar luas di antara penduduk Mekah sehingga mereka lebih banyak memilih diam. Karena tadi ya, mimpinya Atikah itu dalam waktu 3 hari kalian akan binasa gitu ya. Jemputlah kebinasaan kalian gitu ya. Nah, mereka tidak diam-diam aja gitu, orang-orang Mekah tidak bersegera menyiapkan diri untuk pergi dan mempertahankan harta mereka. Namun kedengkian dan kebencian yang memenuhi hati para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id dan Al-Nadar bin Al-Haris kepada Muhammad telah mendorong mereka untuk menghasut penduduk Mekah agar segera berkumpul membentuk pasukan. Mereka menyuruh kaum Quraisy untuk menyerang Muhammad dan para pengikutnya. Mereka juga mengingatkan penduduk Mekah untuk membalas dendam kepada Sya'fah bin Abi Kabsyah. Ia melarikan diri dari pembunuhan pada hari ketika mereka mengepung di rumahnya di Mekah. Oke. Mereka bilang ini adalah kesempatan terbaik untuk membalas dendam dan membunuh Sya'fah sebelum ia hidup nyaman di Madinah. Ini juga merupakan waktu dan kesempatan terbaik untuk memerangi Muhammad SAW dan mengamankan jalur perdagangan antara Makkah dan Syam. Oke. Suhail bin Amr berdiri di tengah orang-orang Quraisy dan berkata, "Wahai Quraisy, Muhammad SAW dan beberapa pengikutnya berasal dari Mekah, juga para pengikutnya dari Yasrib alias Madinah, telah mencegat kafilah dagang milik kalian. Maka barang siapa ingin mempertahankannya, buktikan keinginan kalian itu. Barang siapa menghendaki kemenangan, sekaranglah waktu untuk meraihnya. Barang siapa menghendaki kekuatan, sekarang pula waktunya yang paling tepat." Zam'ah bin Al-Aswad bangkit dan berkata, "Demi Lata dan Uzza, tidak ada lagi urusan yang lebih besar yang kalian hadapi selain bahwa Muhammad SAW dan orang Yasrib alias Madinah mencegat dan merampok kafilah yang membawa harta kalian. Segera persiapkan diri kalian. Jangan sampai seorang pun di antara kalian tinggal diam tanpa melakukan apa-apa. Jika ada di antara kalian yang selama ini mereka tidak punya kekuatan, inilah saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan kalian. Demi Allah, jika kalian biarkan Muhammad SAW dan para pengikutnya saat ini, niscaya kelak kalian akan melihatnya mereka menyerbu kota kalian, Mekah, dan memasuki rumah-rumah kalian." Tu'aimah bin Adi berkata, "Wahai Quraisy, sungguh tidak ada lagi urusan yang lebih besar dan lebih penting yang kalian hadapi saat ini selain menyelamatkan dan melindungi harta kalian. Sungguh kalian celaka jika kalian membiarkan Muhammad SAW dan para pengikutnya mencegat serta merampok kafilah dagang kalian. Demi Allah, aku tahu bahwa semua orang dari Bani Abdul Manaf, laki-laki maupun perempuan, menitipkan hartanya pada kafilah ini. Maka barang siapa yang tidak memiliki kekuatan, ketahuilah bahwa kami memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindunginya." Hanzalah bin Abi Sufyan dan Amr bin Abi Sufyan bangkit berdiri dan menyuruh orang Quraisy untuk angkat senjata menyerang Muhammad SAW. Namun keduanya tidak menyebutkan bahwa mereka memiliki saham yang besar pada kafilah. Maka seseorang berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mengakui bahwa kalian itu memiliki saham besar yang diinvestasikan dalam kafilah itu?" Maka kemudian kata Hanzalah dan Amr, "Demi Allah kami tidak punya harta sedikit pun. Semua harta kami adalah milik Abu Sufyan."
Lalu orang Quraisy menemui Abu Lahab dan berkata, "Sesungguhnya kau adalah orang yang paling berpengaruh di antara para pemuka Quraisy. Sungguh jika kau membiarkan dan tidak melindungi kafilah dagang itu, niscaya orang-orang akan melihat perbuatanmu dan mencontohnya. Mereka tidak akan pergi jika kau pun tidak pergi. Persiapkan dirimu, keluarlah untuk berperang. Jika benar-benar tidak mampu, upahlah seseorang untuk menggantikan posisimu." Abu Lahab menjawab, "Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan pergi berperang." Mendengar ucapan Abu Lahab, Abu Jahal berdiri dan berkata, "Berdirilah wahai Abu Taibah, tegakkan dirimu demi Allah. Kami telah siap berperang demi membela agamamu dan agama leluhurmu." Sesungguhnya Abu Lahab ragu dan merasa enggan bergabung dengan pasukan Quraisy setelah mendengar cerita mimpi Atikah. Karena itulah ia mengutus Al-As bin Hisham untuk menggantikan tempatnya di pasukan Quraisy. Imbalannya semua utangnya kepada Abu Lahab dianggap lunas. Abu Lahab ini takut mati gitu ya. Padahal nantinya matinya itu sangat menyeramkan banget dan juga menjijikan banget, disgusting banget ini kematiannya Abu Lahab. Gitu. Banyak orang telah berkumpul di sekitar masjid. Mereka menunggu komando untuk berangkat menuju medan perang. Abu Jahal, Uqbah, dan Al-Nadr terus menghasut kaum Quraisy untuk berkumpul dan bergabung dalam pasukan. Mereka juga mengecam dan mengolok-olok orang yang tak mau pergi. Mereka bilang, "Sudah kau duduk saja, diam di rumah karena kau adalah perempuan." Gitu ya. Dikatain perempuan gitu. Mereka terus menghina orang yang enggan pergi berperang sehingga banyak laki-laki yang akhirnya ikut pergi walaupun ya terpaksa. Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan beberapa anggota keluarga Bani Muthalib juga Bani Hashim ikut serta dalam pasukan Quraisy, tetapi hati mereka dipenuhi harapan agar tidak pernah terjadi peperangan. Semoga nggak perang gitu, kata Al-Abbas. Mereka terpaksa berangkat karena takut terhadap olok-olok dan kecaman banyak orang yang telah berkumpul. Oke. Nah, pasukan Quraisy telah mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan perang. Mereka bersiap-siap untuk pergi memerangi Muhammad SAW. Kemudian mereka berjalan menuju Ka'bah, memegang kain penutup bangunan itu dan berkata, "Ya Allah, menangkanlah yang paling unggul dari dua pasukan, kelompok yang paling benar dan pihak yang paling mulia, serta agama yang paling utama. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka bukakanlah penutup di antara kami dan Muhammad dengan kebenaran." Doanya dikabulin gitu ya. Doanya di Ka'bah itu dikabulin. Artinya adalah bahwa yang paling unggul dari dua pasukan yaitu kelompok Madinah gitu ya. Kelompok yang paling benar ya tentulah Islam gitu ya, Madinah. Pihak yang paling mulia ya tentulah Nabi Muhammad SAW, pasukan Madinah. Agama yang paling utama ya tentulah Islam gitu ya. Gitu. Dikabulin tuh doanya. Oke. Setelah semua persiapan lengkap, mereka pun berderap meninggalkan Mekah. Abu Jahal berangkat dengan hati dipenuhi dengki dan benci. Hatinya rusak dimakan kedengkian. Uqbah bin Abi Mu'id memiliki hasrat besar untuk berperang dan menumpahkan darah Ibnu Abdillah yang telah berjanji hendak membunuhnya jika keduanya bertemu di luar Mekah. Al-Nadr bin Al-Harith pergi dengan hati dipenuhi hasrat untuk melawan dan menghancurkan Muhammad SAW. Ia telah menyiapkan pedang dan anak panah khusus untuk menyerang musuh besarnya. Sungguh ia tak pernah melupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan menyerang dan mengecam dirinya serta mengancam dengan siksa neraka. Oke. Nah, baik, itu adalah sikap daripada penduduk Mekah terhadap ini ya, rencana penjagatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan Madinah. Nah, responnya itu ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita akan cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.